Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Piantoko dari kelas 11 MIPA 1 absen 30. Dan nama saya Fani Budi Santoso dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 19. Komposisi minyak bumi. Minyak bumi hasil pengukuran masih berupa minyak mentah atau crude oil yang kental dan hitam. Crude oil ini terdiri dari campuran hidrokarbon yaitu alkana. Senyawa alkana yang paling banyak ditemukan adalah N-oktana dan isoktana. Hidrokarbon aromatis diantaranya adalah etil benzen, alkana, belerang, nitrogen, oksigen, karbon dioksida, dan hidrogen sulfida. Proses pembentukan minyak bumi dan gas alam diduga berasal dari jasad renik lautan, tumbuhan dan hewan yang mati sekitar 150 juta tahun yang lalu. Dugaan tersebut didasarkan pada kesamaan unsur yang terdapat dalam bahan tersebut dengan unsur-unsur yang terdapat pada makhluk hidup. Sisa-sisa organisme itu mengendap di dasar laut, kemudian ditutup oleh lumpur yang lambat laun mengeras karena terkena lapisan di atasnya, sehingga berubah menjadi batuan. Sementara itu bakteri anaerob menguraikan sisa-sisa organisme itu sehingga menjadi minyak bumi dan gas yang terperangkap di antara lapisan-lapisan kulit bumi. Proses pembentukan minyak bumi dan gas ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan sepanjang umur kita pun belum cukup untuk membuat minyak bumi dan gas. Jadi kita harus melakukan penghematan dan berusaha mencari sumber energi alternatif. Oke, pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi dimulai dengan memisahkan komponen-komponen minyak mentah berdasarkan titik didihnya. Metode yang digunakan adalah destilasi bertingkat. 1. Pengolahan tahap pertama. Pengolahan tahap pertama berlangsung melalui proses destilasi bertingkat, yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih dalam masing-masing fraksi. Fraksi pertama gas, fraksi kedua petroleum ether, fraksi ketiga gasolin, fraksi keempat nafta, fraksi kelima kerosin, fraksi keenam minyak gas atau solar, fraksi ketujuh residu. Pengolahan tahap kedua untuk mendapatkan dan menghasilkan berbagai jenis bahan bakar minyak atau BBM dan non bahan bakar minyak atau non BBM dalam jumlah besar dan mutu yang lebih baik. Perekahan atau cekring, proses ekstraksi, proses kristalisasi, pembersihan dan kontaminasi atau threading atau pemecahan rantai, cracking, perengkahan atau pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, isomerisasi atau perubahan isomer. Kristalisasi, pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Selanjutnya threading, pembersihan kotoran dengan menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenasi. Dampak pembakaran bahan bakar terhadap lingkungan. 1. Sumber bahan pencemaran. A. Pembakaran tidak sempurna. B. Pengotoran bahan bakar. C. Bahan aditif dalam bahan bakar pada pembakarannya akan menghasilkan PBO. 2. Dampak dari bahan pencemar. CO2 tergolong gas rumah kaca. Peningkatan suhu karena meningkatnya kadar gas rumah kaca di udara disebut pemanasan global. Gas CO bersifat racun dan menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Gas CO dapat bereaksi dengan hemoglobin membentuk COHB atau karbon si hemoglobin. C. SO2 dan SO3. Gas tersebut bila bereaksi dapat membentuk asam sulfat dan asam sulfat yang dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. B.
NO dan NO2. Campuran gas NO dan NO2 dilambangkan sebagai NOx yang dapat bereaksi dengan bahan pencemar lain menimbulkan asbut atau asap kabut atau smoke yang menyebabkan iritasi pada mata. Reaksinya 2NOG tambah O2G 2NO2G. Gas NO dan gas NO2 juga dapat menjadi katalis pada penguraian ozon di sekitar stratosfer. Pembakaran tidak sempurna dengan reaksi sebagai berikut: menghasilkan karbon atau arang yang berupa asap hitam yang mengganggu pernapasan, gas karbon monoksida yang merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berasap tetapi dan mematikan. Karbon dioksida menyebabkan perubahan komposisi kimia lapisan udara dan mengakibatkan terbentuknya efek rumah kaca yang memberikan kontribusi pada peningkatan suhu bumi. Sekian penjelasan dari kami berdua tentang minyak bumi. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.